Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk senyum semua. Lihat kiri kanan senyum. Haleluya. Karena hari ini adalah hari yang luar biasa. Amin. Amin. Kalau hari-hari biasa kita senyum, maka hari yang luar biasa ini kita lebih senyum lagi. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita hari ini akan mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kami undang kita semua bangkit berdiri. Kita taruh tangan kita di dada. Kita ucapkan ini dengan sungguh-sungguh dengan iman dan kita aminkan 1, 2 ya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mana suaranya? Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Keluargaku di dalam Tuhan. Kita akan masuk ke dalam seri khotbah surat Yakobus. Ya. Ini seri yang ke-5 dari surat Yakobus. Kita tidak akan terburu-buru karena kita akan masuk ayat per ayat ya di dalam setiap serinya, dan hari ini adalah seri yang sangat penting dan tidak terpisah dari seri-seri sebelumnya. Jadi bagi keluargaku di dalam Tuhan yang ingin mengulang kembali seri 1 sampai 4 surat Yakobus ini, atau yang belum sempat mendengarkan kemarin, kami bisa undang ke channel YouTube kami PDTIR Sucipto Lubis. Ya, di situ ada rekaman video dari khotbah-khotbah di tempat ini, ya, termasuk surat Yakobus seri pertama sampai keempat. Dan saya Sucipto Lubis, gembala di sidang Jumat Tuhan di GPDI Pemenang, mengucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali hadir di tempat ini, yang pertama kali ikut ibadah di tempat ini, atau yang sudah lama nggak ikut ibadah tapi baru hari ini ikut ibadah kembali. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan kita semua di sini akan bertumbuh ke arah Kristus bersama-sama. Amin. Kita akan dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita akan dibangun di dalam takut akan Tuhan. Keluargaku di dalam Tuhan, hari ini kita akan masuk di dalam surat Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Dan ini berbicara tentang iman. Tentang apa? Iman. Haleluya. Karena kita dibenarkan oleh iman kita. Orang benar, orang percaya akan berjalan karena imannya. Kita sangat bersuka cita di tempat ini karena minggu kemarin kita mendengar kesaksian dari Inang Mama Rika di ibadah kedua, ya. Seperti kita ketahui, Inang Mama Rika terkena kanker, ya, di kemo, bukannya malah berkurang kankernya, tapi malah bertambah dan masuk ke dalam tulangnya. Jadi sudah kanker di badannya, kanker lagi di tulangnya. Tapi kita tahu juga bersama-sama setiap kali altar call di tempat ini, Inang ini maju ke depan. Kita doakan. Di rayon didoakan, di komisi-komisi didoakan, di ibadah pendoa syafaat didoakan. Dan minggu lalu di ibadah kedua, Inang Mama Rika bersaksi bahwa dia sudah sembuh total dari kankernya. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Dan hasil MRI-nya tidak ada lagi bekas kanker. Padahal orang-orang yang selevel dia penyakit kankernya itu biasanya sudah harus pasang selang, sudah harus duduk di kursi roda. Tetapi Inang Mama Rika ini sembuh sempurna.
Haleluya. Itu karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tahun lalu juga kita melihat bagaimana Pak Sitorus sudah kanker stadium akhir. Badannya udah gak kuat lagi di kemo sehingga dokternya sudah angkat tangan. Memang gak bisa di kemo lagi. Tetapi kita berdoa. Kita berdoa. Dan sembuh. Bukan cuma kankernya sembuh, tidak ada bekas lagi. Tetapi komplikasi TB-nya juga sembuh. Tidak ada bekas lagi. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Amin. Haleluya. Kita juga tahu bersama kemarin dari kesaksian daripada Inang Mama Nova. Ginjalnya tinggal 15% lagi dan dokter sudah mengharuskan dia untuk cuci darah 3 kali seminggu. Tapi kita berdoa. Haleluya. Setiap kali altar call Inang ini maju. Sama seperti Pak Sitorus setiap kali altar call maju. Sama seperti Inang Mama Rika setiap kali altar call maju. Di komisi, di rayon didoakan. Dan sembuh. Tidak cuci darah. Ginjalnya pulih. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita ceritakan dari mulai tahun lalu sampai saat ini. Ada banyak kesaksian kemenangan di tempat ini. Dari jemaat Tuhan di tempat ini. Dan semuanya itu adalah buah dari iman kita. Amin. Buah dari iman kita. Kalau kita lihat minggu lalu di dalam surat Yakobus 1. Di dalam surat Yakobus 2 ayat 1. Dikatakan bahwa iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Katakan amin. Jadi Yesus Kristus itu bukan nabi, bukan rasul, bukan cuma manusia yang berpengaruh. Tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang mulia. Yang tidak terbatas. Ada orang yang berusaha memasukkan Tuhan yang tidak terbatas ke dalam pikiran dan logika dan akalnya yang terbatas. Ya, di media sosial banyak rame. Ada orang-orang dari agama lain mengatakan bahwa Kristen itu agamanya nggak masuk akal. Betul nggak? Mereka mengatakan agama itu harus masuk akal. Tuhan itu harus masuk akal. Marah karena mereka berkata seperti itu? Tidak, saya nggak marah. Saya malah bangga dengan Tuhan saya. Karena kalau Tuhan saya bisa masuk ke akal saya yang terbatas, maka Tuhan saya adalah Tuhan yang terbatas. Bukan Tuhan yang tidak terbatas, sehingga kemampuannya pun, kuasanya pun sangat terbatas sesuai dengan akal saya. Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia adalah Tuhan yang tidak terbatas. Katakan amin. Kuasanya tidak terbatas, pekerjaannya tidak terbatas. Bagaimana mungkin kita bisa terangkan dengan akal kita kesembuhan yang dialami oleh beberapa orang di tempat ini? Hanya dengan doa sembuh. Bapak rumah peak menelepon kami jam 3 pagi. Suaranya sudah gemetar. Dia bilang dia menggigil sekali, kepalanya sakit sekali. Tolong doakan. Saya katakan, ayo kita berdoa di telepon. Kami berdoa, amin, sembuh. Bagaimana bisa masuk akal? Kalau Tuhan masuk ke akal kita, berarti itu bukan Tuhan. Karena itu sangat terbatas sesuai dengan akal kita. Itu kenapa dikatakan, iman kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Haleluya. Haleluya. Siapa di sini yang memiliki iman yang teguh terhadap Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia? Angkat tangan. Karena imanmu lah yang menjadikan hal-hal yang tidak masuk akal itu terjadi kepadamu. Mungkin ada beberapa di antara kita yang sedang mengalami pencobaan yang sangat berat. Mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah hampir menyerah.
Bahkan mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah putus asa karena pencobaannya berat sekali. Kami mau katakan keluargaku di dalam Tuhan, jangan menyerah. Amin. Jangan putus asa. Amin. Karena Yesus Kristus Tuhanmu yang mulia itu, kemampuannya, kuasanya, kesanggupannya, keberadaannya tidak terbatas. Dia sanggup melakukan hal-hal yang tidak terbatas. Selama engkau memiliki iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia yang tidak terbatas itu, tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup kita. Haleluya. Jadi seberat apapun pencobaanmu, masalahmu, pertahankan imanmu, karena pertolongan itu pasti datang. Pasti. Dan itu adalah pertolongan yang tidak terbatas. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Amin. Tetapi milikilah iman yang benar kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Saya katakan iman yang benar. Tuhan tidak perlu, Tuhan tidak butuh iman yang besar. Yang Tuhan butuh adalah iman yang benar. Yesus berkata iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Tapi iman yang sebesar biji sesawi itu haruslah iman yang benar. Haleluya. Karena banyak sekarang orang Kristen memiliki iman yang sudah mati. Iman yang kosong. Mereka berpikir mereka memiliki iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Padahal iman yang mereka miliki bukanlah iman yang benar. Sehingga kehidupan mereka miskin dengan pengalaman berjalan bersama Kristus. Sehingga kehidupan mereka miskin dengan hal-hal yang tidak masuk akal yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup orang-orang Kristen. Dan iman yang benar inilah yang akan kita lihat dari firman Tuhan di dalam surat Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Kita mulai dari ayat 14. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2 ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Banyak orang Kristen sekarang. Saya tidak bahas orang yang bukan Kristen. Karena surat Yakobus ini memang ditulis dan ditujukan kepada orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berarti sudah menyandang predikat Kristen. Tetapi banyak orang Kristen yang imannya tidak ada gunanya. Apakah gunanya jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Berarti iman sama seperti di dalam surat Yakobus 2 ayat 1, iman itu harus diamalkan. Di dalam ayat 14 ini juga diulangi bahwa iman harus dengan perbuatan. Katakan amin. Ayat 15 kita lihat. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Kalau misalnya, ini misalnya ya, bukan nubuatan, tapi misalnya. Misalnya Sion, mana Sion? Ya, misalnya Sion menyatakan kepada Riana, aku cinta kamu Riana. Ini contoh bukan nubuatan ya. Jangan nanti Pak Gembala bernubuat Sion sama Riana, enggak, contoh. Misalnya Sion mengatakan cinta kepada Riana.
I love you Riana. Aku cinta kamu Riana. Yang ingin dilihat Riana apa? Buktinya. Karena gampang ngomong cinta. Dan cinta tidak ada arti tanpa bukti. Kalau misalnya Riana sedang dalam kesulitan dan Sion tidak peduli apakah dia memang benar-benar cinta atau cuman omong kosong tentang cinta. Apakah dia benar-benar cinta? Tidak. Kalau Riana, Sion mengatakan cinta kepada Riana, tetapi kemudian Sion selingkuh, apakah itu cinta? Tidak. Kalau Sion mengatakan cinta kepada Riana dan kemudian Sion tidak pernah menghubungi Riana, tidak pernah ngobrol-ngobrol, apakah itu cinta? Tidak. Sama dengan ini. Iman harus ada bukti, katakan amin. Dan bukti itulah yang dilihat Tuhan sehingga imanmu diperhitungkan Tuhan. Dan bukti itulah perbuatan-perbuatan ini. Apa gunanya saya katakan kepada seseorang, saya mengasihimu, padahal saya tahu dia sedang tidak makan, sudah tidak makan 3 hari, gak ada beras. Saya punya beras di rumah, tapi saya cuma bilang ke dia, nanti saya doakan ya. Yang sabar ya Pak ya. Tetap kuat dalam pencobaanmu ya Pak. Nanti Tuhan tolong kok. Tapi saya tidak mau memberikan beras kepada dia. Apa gunanya kasih saya itu? Apa gunanya? Banyak orang Kristen memproklamirkan. Banyak orang Kristen memproklamirkan dirinya menjadi anak Tuhan, tetapi tidak ada bukti. Banyak orang Kristen mengatakan dia mengimani Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, tetapi tidak ada bukti karena tidak disertai dengan perbuatan. Dan minggu lalu di dalam seri keempat surat Yakobus kita sudah melihat bahwa iman itu harus diamalkan, yaitu mengamalkan perintah Kristus, yaitu firman Tuhan. Katakan amin. Iman tanpa kita melakukan firman Tuhan adalah iman yang tidak ada gunanya. Iman yang kosong. Jadi kalau ada orang berkata saya mengimani Tuhan tapi dia masih hidup dalam kemabukan, itu iman yang omong kosong. Kalau orang Batak bilang holan hata. Betul nggak? Omong kosong. Ibadah cuma 2 kali setahun. Imannya omong kosong. Tidak ada perbuatan baik yang dia lakukan. Imannya omong kosong. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Jadi kita cek masing-masing. Apakah iman kita ada buktinya kepada Tuhan? Atau cuman iman yang kosong? Haleluya. Iman yang kosong tidak akan dapat mendatangkan mujizat. Iman yang kosong tidak akan mendatangkan hal-hal yang tidak masuk akal yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ayat 17. Demikian jugalah halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi yang Tuhan lihat bukan KTP ya. Di KTP bukan Kristennya yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat adalah apakah imanmu mati ataukah imanmu hidup. Apakah imanmu iman yang tidak ada gunanya ataukah imanmu iman yang disertai dengan perbuatan. Perbuatan akan apa? Perbuatan akan firman Tuhan. Sekarang ini keluargaku di dalam Tuhan. Ada
aliran stoik namanya. Ya, ada juga yang agnostik. Itu populer di kalangan anak-anak muda sekarang ini. Mereka berkata bahwa berbuat baik saja cukup. Tidak perlu Kristus, tidak perlu Tuhan, berbuat baik saja cukup. Tapi kalau kita lihat di dalam ayat 18, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Berarti perbuatan baik harus disertai dengan iman terhadap Yesus Kristus. Katakan amin. Perbuatan baik saja itu tidak bisa menyelamatkanmu, tetapi iman saja pun tidak bisa menyelamatkanmu. Yang bisa menyelamatkan kita adalah iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan, yaitu perbuatan akan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ada yang katakan bahwa Tuhannya orang Kristen 3. Betul nggak? Enggak kok. Allah kita cuma satu. Di dalam ketritunggalan Allah. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan ini adalah Allah yang satu. Sama mirip seperti tubuh, jiwa, dan roh. Haleluya. Haleluya. Apakah kita percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Iya. Tapi iblis pun percaya kok. Bukan hanya percaya. Iblis sudah melihat Tuhan. Kita belum pernah melihat Tuhan. Siapa di sini yang sudah pernah melihat Tuhan? Ada? Nggak ada. Iblis sudah pernah melihat Tuhan. Iblis malah bercakap-cakap dengan Tuhan. Iblis malah sebelum kejatuhannya dia hidup bersama Tuhan di surga. Iblis percaya kepada Tuhan dan bahkan dia gemetar. Iblis takut kepada Tuhan. Yang luar biasanya, iblis takut kepada Tuhan. Yang iblis itu adalah mantan malaikat. Dia takut kepada Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen sekarang ini sok jago, nggak takut lagi sama Tuhan. Ada orang Kristen yang nggak pernah mau beribadah. Ada orang Kristen yang tidak mau lagi ikut firman Tuhan. Mereka tidak lagi takut akan Tuhan. Sementara bahkan iblis pun gemetar dengan Tuhan. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Banyak orang berpikir bahwa perbuatan iman adalah kalau dia sakit, dia berdoa, dia imani sudah sembuh, maka dia bertindak. Aku sudah sembuh. Ya, itu juga. Tetapi itu tidak ada artinya semua kalau kita tidak sertai dengan perbuatan akan firman Tuhan. Gak ada artinya. Itu kenapa orang Kristen seiman apapun dia katakan dalam hidupnya kepada Yesus Kristus, tapi kalau dia tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidupnya akan muter-muter gitu aja. Hidupnya tidak akan pernah bahagia. Hidupnya tidak akan pernah merasakan damai, sejahtera, dan sukacita dari Tuhan. Bukankah banyak orang Kristen sekarang yang seperti itu? Yang hanya memiliki iman yang kosong. Cek diri kita sekarang. Apakah iman yang kita miliki iman yang kosong ataukah iman yang hidup?
Haleluya. Haleluya. Ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Abraham karena iman, pada saat Tuhan suruh dia pergi meninggalkan kampung halamannya ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya, dia berkata, "Ya Tuhan," dia pergi. Karena iman. Ini dapat kita baca di dalam Ibrani 11 ya. Karena iman. Abraham pergi. Pergi itu apa? Perbuatan. Betul nggak? Betul? Pergi itu kata kerja ya. Karena iman, Abraham pergi dari kampung halamannya. Dia melangkah, dia mengerjakan, dia melakukan perbuatan. Karena iman, Ishak dibawa Abraham ke Gunung Moria untuk dikorbankan menjadi korban sembelihan. Karena iman, Abraham melakukan perbuatannya. Tuhan suruh Ishak, anak satu-satunya yang sudah dijanjikan Tuhan, untuk dibawa ke Gunung Moria untuk dipersembahkan sebagai korban sembelihan. Dan Abraham taat. Dia melakukan perbuatan imannya. Kenapa? Karena iman Abraham mengatakan, kalau Tuhan kasih, Tuhan minta, Tuhan pasti gantikan lagi. Haleluya. Haleluya. Dan benar di Gunung Moria Tuhan sudah sediakan domba untuk pengganti Ishak sebagai korban sembelihan. Jadi orang-orang yang tidak mau mengerjakan firman Tuhan adalah orang-orang yang tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan bohongi dirimu, apalagi bohongin Tuhan. Ada orang yang bisa bohongin gembalanya, ya, karena gembala juga manusia, gampang dibohongi. Tapi Tuhan, tapi diri sendiri. Bukti bahwa kita benar-benar memiliki iman kepada Yesus Kristus adalah kita taat terhadap perintah Kristus. Katakan amin. Orang yang tidak taat kepada perintah Kristus itu hanya karena satu hal, dia hanya memiliki iman yang kosong, atau dengan kata lain, dia sebenarnya tidak mengimani Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Di dalam Ibrani juga dikatakan karena iman Nuh oleh petunjuk Allah dia mengerjakan untuk membangun bahtera. Karena iman dia melakukan perbuatannya atas perintah Allah. Dengan kata lain, dia taat. Haleluya. Haleluya. Tetapi dia taat, dia melakukan perbuatan baik karena iman. Kembali ke stoik sama agnostik tadi. Mereka mengatakan perbuatan baik saja cukup kok. Nggak perlu ke gereja, nggak perlu berdoa, nggak perlu repot-repot terima Yesus. Pokoknya perbuatan baik. Bahkan di YouTube ada satu YouTuber yang sangat terkenal, ya, saya lupa namanya, Ade apa gitu ya. Ade apa? Ade Ar apa gitu. Dia mengatakan apa? Dia Muslim kebetulan. Dia katakan apa? Saya kalau mati, saya tidak masuk surga, saya akan protes sama Tuhan. Kalau saya tidak masuk surga hanya karena tidak terima Yesus sebagai juru selamat, maka saya akan protes sama Tuhan. Karena saya selama hidup di dunia ini dipenuhi dengan perbuatan baik. Mau protes apa? Surga itu milik siapa? Surga itu milik siapa? Milik Tuhan. Ya suka-sukanya Tuhan dong bikin peraturan siapa yang boleh masuk surga apa enggak.
Betul nggak? Dan firman sudah katakan tidak ada jalan masuk surga, tidak ada jalan keselamatan kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus. Orang agnostis juga bilang, nggak adil dong Tuhan, kalau saya sudah berbuat baik, tapi saya tidak peduli dengan Yesus, tidak terima Yesus, tapi saya berbuat baik, kemudian saya mati, saya masuk neraka, bukan masuk surga. Nggak adil dong Tuhan. Jangan pakaikan keadilan standarmu kepada keadilan standar Tuhan. Karena surga milik Tuhan. Di rumah saya yang buat peraturan siapa? Saya dong, saya yang punya rumah, betul nggak? Saya yang menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang nggak boleh masuk, betul nggak? Sama dengan surga, surga itu miliknya Tuhan. Tuhan sudah tetapkan peraturan, kalau mau masuk surga, terima Yesus. Tapi kalau sudah terima Yesus, karena imanmu kepada Yesus Kristus, lakukanlah, taatlah kepada firman Tuhan. Jadi tidak cukup perbuatan baik keluargaku di dalam Tuhan. Enggak cukup. Harus karena iman. Amin. Iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Jadi berbuat baik apapun, tapi enggak peduli ibadah, nggak peduli doa, nggak peduli Yesus, engkau akan kecewa. Tapi engkau akan kecewanya sesudah mati. Kalau sudah mati nggak bisa hidup lagi, nggak bisa hidup lagi. Yang ada hanyalah kematian yang kekal. Haleluya. Orang yang tidak taat kepada firman Tuhan adalah orang-orang yang tidak mengimani Kristus sebagai Tuhan yang mulia. Ada ketaatan di dalam iman. Karena iman Abraham pergi dari kampung halamannya karena Tuhan suruh. Karena iman Abraham membawa Ishak ke Gunung Moria untuk dipersembahkan sebagai korban sembelihan. Karena Tuhan suruh. Karena iman Nuh atas petunjuk Allah membangun bahtera. Karena Tuhan yang suruh. Haleluya. Ayat berikutnya, ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman menjadi hidup. Iman menjadi diperhitungkan Tuhan. Iman menjadi menarik, menyedot perhatian Tuhan kepadamu. Jika imanmu didampingi dengan ketaatanmu terhadap firman Tuhan. Haleluya. Ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kita masuk ayat 24, kita baca bersama-sama. Karena ini sering menjadi perdebatan orang-orang. 1, 2 ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ini dipertentangkan orang-orang, tapi mereka lupa membaca hanya. Jadi manusia dibenarkan bukan hanya karena iman, tetapi manusia juga dibenarkan jika iman itu didampingin dengan perbuatan-perbuatan. Jangan salah mengerti. Karena hal ini banyak dipertentangkan orang dan mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah kontradiktif dengan ayat yang lain. Kalau kita lihat di dalam Roma 3 ayat 28. Itu akan bertentangan dengan Yakobus 2 ayat 24.
Yuk kita baca sama-sama. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Loh, kok kontradiktif ya? Tadi di Yakobus dikatakan kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatan kita dan bukan hanya karena iman. Kok di dalam Roma 3 ayat 28 dikatakan bahwa kita dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Ingat keluargaku di dalam Tuhan, untuk mengerti firman kita juga harus tahu konteksnya. Paulus Tuhan pakai untuk menulis surat Roma ini dan ditujukan kepada gereja di Roma yang berpikiran bahwa hanya dengan melakukan hukum Musa mereka bisa selamat. Sama seperti orang agnostik tadi. Sama seperti orang stoik tadi. Sama seperti ade apa itu tadi. Mereka berpikir hanya dengan perbuatan baik. Tanpa iman kepada Kristus. Mereka bisa selamat. Tuhan ingin mengingatkan gereja di Roma. Kamu gak bisa selamat tanpa Yesus Kristus. Kamu memang harus berbuat baik, kamu memang harus taat kepada firman Tuhan. Tapi hanya karena iman kepada Kristus, baru kamu bisa punya keselamatan. Sementara Yakobus, kembali ke Yakobus tadi. Sementara Yakobus Tuhan pakai menulis surat Yakobus itu untuk ditujukan kepada orang-orang Kristen saat itu yang berpikiran saya kan sudah punya iman, nggak perlu dong buat baik, nggak perlu lagi dong lakukan firman Tuhan, kan karena iman saja kita selamat. Tuhan mau mengingatkan mereka. Benar kamu sudah punya iman kepada Kristus, tetapi pada saat engkau menerima Kristus, engkau dirubahkan menjadi manusia yang baru, manusia yang taat kepada firman Tuhan karena iman. Haleluya. Sudah bisa melihat perbedaannya? Nggak ada bedanya sebenarnya antara Roma 3 ayat 28 dengan Yakobus 2 ayat 24. Paulus menulis untuk gereja di Roma, untuk orang-orang yang berpikir hanya dengan melakukan hukum Musa, tanpa menerima Kristus, tanpa Injil, mereka dapat selamat. Makanya Tuhan mengingatkan mereka melalui surat dari Paulus ini, kamu bisa berbuat baik, tapi kalau tidak karena iman kepada Kristus, kamu tidak selamat. Yakobus Tuhan pakai untuk menulis surat kepada orang Kristen pada saat itu yang beranggapan iman kepada Kristus saja cukup, nggak perlu lagi lakukan firman. Pokoknya dosa minta ampun, dosa minta ampun, dosa minta ampun. Tetapi firman jelas berkata, iman kepada Kristus harus didampingi dengan perbuatan-perbuatan. Amin. Yaitu perbuatan-perbuatan atas ketaatan terhadap firman Tuhan. Haleluya. Ayat berikut. Ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Rahab ini juga masuk di dalam Ibrani 11 ya, kesaksian iman. Kenapa Rahab dimasukkan? Padahal dia kan pelacur. Keluargaku di dalam Tuhan. Pada saat mata-mata Israel masuk ke kota Yeriko, ya. Jadi tembok Yeriko itu tebal sekali karena itu juga berfungsi sebagai rumah-rumah. Dan jendelanya itu langsung keluar dari tembok Yeriko.
Dan disitulah Rahab pelacur itu hidup. Pada saat mata-mata Israel ketahuan, maka mereka dikejar. Dan mereka masuk ke rumah Rahab. Dan apa kata Rahab? Aku sudah mendengar perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhanmu. Dia percaya kepada Allah orang Israel. Dan dia berbuat. Dia menyelamatkan mata-mata Israel dengan memasukkan mata-mata Israel di keranjang dan menurunkannya dari jendela. Untuk kemudian lari. Kenapa Rahab dimasukkan? Mungkin ada orang-orang yang berkata, ya Abraham ya iyalah dia kan bapak orang percaya. Aku belum setinggi itu loh imannya. Tapi bagaimana dengan Rahab? Apakah pelacur lebih baik daripadamu? Tuhan memberikan contoh imannya Abraham yang kita anggap tinggi, tetapi Tuhan juga mengemukakan kesaksian iman daripada Rahab yang kita anggap paling rendah karena dia pelacur. Kalau kita beranggapan bahwa yang paling tinggi itu Abraham, kita nggak sanggup. Ya Abraham kan sanggup lah, dia disuruh Tuhan untuk bawa anaknya Ishak satu-satunya ke Gunung Moria untuk disembelih, ya itu Abraham lah. Aku kan nggak sanggup seperti itu. Bagaimana dengan Rahab? Rahab diselamatkan. Bukan hanya karena dia percaya kepada Allah Israel. Tetapi juga karena dia menyertai imannya itu dengan perbuatannya. Dia menyelamatkan mata-mata Israel. Keluargaku di dalam Tuhan. Taatlah kepada firman Tuhan. Karena iman. Katakan haleluya. Karena iman. Taatlah kepada firman Tuhan. Sama seperti Nuh, karena iman dia taat atas petunjuk Allah membangun bahtera itu walaupun orang lain bilang dia sudah gila. Saya nggak peduli orang merendahkan saya. Saya nggak peduli orang menghina saya karena saya taat kepada firman Tuhan. Karena saya taat kepada firman Tuhan bukan karena supaya dipuji orang, tetapi saya taat kepada firman Tuhan karena iman saya kepada Kristus. Katakan amin. Haleluya. Milikilah ketaatan terhadap firman Tuhan karena imanmu kepada Kristus. Maka imanmu bukan hanya menyelamatkanmu karena disertai oleh perbuatan-perbuatanmu, tetapi imanmu juga akan memberikan kemenangan kepadamu. Di dalam melewati pencobaan-pencobaanmu, Tuhan akan memperhitungkan imanmu karena imanmu disertai oleh perbuatan-perbuatanmu, ketaatanmu kepada firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ayat yang terakhir, ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ini yang membuat banyak orang Kristen tidak memiliki pengalaman yang tidak masuk akal bersama Kristus. Karena mereka berpikir mereka punya iman. Padahal imannya sudah mati. Karena tidak disertai dengan ketaatan akan perintah Tuhan. Haleluya. Orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan, orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan, itu karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Itu karena dia tidak mengimani perintah Tuhan. Saya boleh kasih contoh? Boleh ya? Boleh? Rika tolong maju. Saya mau kasih contoh. Rika boleh maju? Ya.
Ya, coba berdiri di sini. Tante Ruth boleh maju? Ya. Belakangi Rika. Ya. Coba tangannya diginikan, direntangkan. Nah, Rika coba bilang ke Tante Ruth. Tante Ruth, Tante Ruth, rebahkan badanmu ke belakang, nanti ku tangkap. Ayo. Tante Ruth mau nggak? Mau nggak? Enggak. Kenapa? Takut karena nanti dia tidak ditangkap. Kenapa? Karena badan Rika dianggap Tante Ruth kecil, kekuatannya nggak ada. Betul nggak? Coba dibalik. Tante Ruth yang di belakang, Rika di depan. Nah, coba bilang sama Rika tolong tangannya. Bilang sama Rika, rebahkan badanmu ke belakang, nanti ku tangkap. Ya mungkin malu ya karena dilihat ya. Tapi mau nggak kira-kira? Mau dong, kenapa? Hah? Karena kuat. Ya silakan duduk. Haleluya. Tante Ruth nggak mau karena dia tidak yakin bahwa Rika dapat menangkap badannya. Karena dia lihat tubuh Rika kecil, kekuatan Rika kecil. Makanya Tante Ruth tidak mau mentaati perintah Rika untuk menjatuhkan badannya ke belakang. Bukankah seperti itu banyak orang Kristen? Tidak mau taat kepada perintah Tuhan karena dia meragukan kemampuan Tuhan. Karena dia meragukan kesanggupan Tuhan. Karena dia meragukan kekuatan Tuhan. Karena dia meragukan kebesaran Tuhan yang tidak terbatas, makanya dia tidak mau melakukan perintah Tuhan. Tetapi orang yang taat kepada perintah Tuhan itu karena dia percaya Tuhan kemampuannya tidak terbatas, kekuatannya tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas. Makanya dia mau taat, sama seperti Rika tadi, dia mau karena dia tahu Tante Ruth badannya besar, kuatnya cukup untuk malah lebih untuk menangkap badannya Rika. Kita di golongan yang mana keluargaku di dalam Tuhan? Itu kenapa kami katakan kalau ada orang Kristen yang tidak mau taat kepada firman Tuhan, itu cuman karena satu hal, dia tidak mengimani Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Dia tidak percaya Tuhan Yesus sanggup untuk melepaskan dia dari masalahnya. Dia tidak percaya Tuhan Yesus berkuasa untuk menggendongnya. Dia tidak percaya Tuhan Yesus kemampuannya tidak terbatas. Makanya dia ragu melakukan perintah Tuhan. Tahun lalu, pada waktu kami ditahbiskan menjadi gembala di tempat ini, Januari, kemudian ada terjadi banyak masalah, baik dari luar gereja maupun dari dalam gereja. Ada orang-orang yang dipakai iblis untuk menjatuhkan kami dengan berbagai cara. Secara manusia sebenarnya pengen menyerah. Pengen menyerah. Pengen kembali melakukan bisnis aja, nggak usah pelayanan jadi gembala deh. Pelayanan kan bisa singers, bisa WL. Pengen menyerah. Tetapi kalau kami menyerah, itu karena kami tidak mengimani Kristus, Tuhan kita yang mulia. Kami tidak menyerah. Kami tidak putus asa. Kami melakukan apa yang bisa kami lakukan sebagai gembala di tempat ini dengan segenap hati, sama seperti melakukannya untuk Tuhan. Katakan amin. Dan Tuhan pulihkan jemaat Tuhan di tempat ini. Amin.
Haleluya. Kami masih ingat Rika. Pada waktu dapat kabar bahwa inang mama Rika kankernya sudah masuk sampai ke tulang. Rika cerita sama ibu gembala sambil menangis. Pengen putus asa. Tetapi iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia pasti membuahkan hasil apabila kita sertai dengan ketaatan terhadap firman Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Siapa di sini yang membutuhkan jamahan Tuhan? Angkat tangan. Tuhanmu berkuasa. Haleluya. Imani Kristus. Tetapi imanmu harus disertai dengan ketaatanmu. Amin. Haleluya. Jangan katakan iman kalau ibadah aja males. Jangan katakan iman kalau doanya nggak tiap hari. Jangan katakan iman kalau baca Alkitab dan merenungkan dan bertindak hati-hati terhadap sesuai dengan firman Tuhan tidak tiap hari. Jangan berkata iman kalau untuk bayar perpuluhan nggak mau karena takut kurang. Jangan katakan iman kalau ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita dan kita hanya berkata nanti aku doakan ya, tapi nggak mau nolong. Jangan katakan iman. Itu iman yang kosong. Hari ini ambil komitmen untuk memiliki iman yang hidup. Katakan haleluya. Iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan ke atas ketaatan terhadap firman Tuhan. Maka imanmu itu pasti berbuah keajaiban. Haleluya. Luar biasa itu bukan keajaiban. Yang Tuhan mau kasih bukan hal yang luar biasa, tetapi hal-hal yang ajaib, hal-hal yang tidak masuk ke akalmu, itu yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidupmu. Tetapi sertailah imanmu dengan ketaatanmu kepada firman Tuhan, maka imanmu akan membuahkan hal-hal yang ajaib yang Tuhan mau kerjakan tadi. Sebentar kita akan masuk dalam doa. Dan kami undang orang-orang yang mau, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mau didoakan secara khusus, yang merindukan jamahan Tuhan, untuk datang ke depan dengan iman dan dengan komitmen mulai saat ini Tuhan, karena imanku kepadamu Kristus Tuhanku yang mulia, aku mau taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami undang singers, pemain musik. Haleluya, haleluya. Kita akan nyanyikan lagu Kemurahan-Mu. Dan kami undang Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mau didoakan secara khusus untuk datang ke depan, berlutut. Tetapi majulah dengan iman dan dengan komitmen, mulai saat ini Tuhan, imanku akan kuisi dengan ketaatanku akan firman-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita bangkit berdiri semua. Kemurahan-Mu lebih dari